di kedokterannya mungkin gigi impaksi nama lainnya, adalah suatu keadaan gigi yang tidak keluar pada posisi sebenarnya. Setelah itu kita lakukan ronsen tadi dengan foto panoramik, kelihatan ternyata sudah ada mengalami kerusakan tulang dan bahkan suatu tumor jinak yang biasa disebut jadi dentigerous kista baru berlanjut menjadi ameloblastoma. Hai sahabat Pringadi, kembali kami dari tim pengelola informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Pringadi Kota Medan akan memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Pringadi semua. Kali ini kita bersama dokter tampan dan senior loh. Ya, silakan perkenalkan diri dokter. Ya, terima kasih. Saya Dr. Gigi Tulus Pasaribu, SPBM, maksudnya spesialis bedah mulut dan maksilofasial, dengan subspesialis trauma maksilofasial dan temporomandibular joint. Thank you dokter. Dok, kira-kira udah berapa lama nih dok? Atau dokter dari dokter umum atau setelah SPBM nih di Pringadi, atau secara all berapa lama di Pringadi? Ya, saya menyelesaikan pendidikan spesialisnya tahun 2002 dari Universitas Pajajaran. Lalu saya setamatnya dari Universitas Pajajaran tahun 2002 masuk ke Rumah Sakit Pringadi yang kita cintai ini, dan sampai sekarang saya udah 23 tahun lebih di Rumah Sakit Pringadi. 2023. Iya. Ini kayaknya udah mendarah daging, udah separuh hidup nih dok ya, di Pringadi ya. Iya. Oke. Berarti kalau udah lama, udah sayang, udah cinta dong sama Pringadi. Ya, Harus. Oh, mantap. Kali ini kita mau cerita-cerita nih ya. Dengan banyaknya ya dokter ya, termasuk kunjungan yang tertinggi ya dokter, dengan kasus gigi terpendam. Nah, kita bahas loh, gigi terpendam nih ahlinya. Silakan dokter, kira-kira nih gigi terpendam apa saja, definisi deh biar semua sahabat Pringadi itu paham bener gitu dokter. Ya, terima kasih. Jadi yang mungkin sering kita dengar gigi terpendam, kalau mungkin bahasa di kedokterannya mungkin gigi impaksi nama lainnya, adalah suatu keadaan gigi yang tidak keluar pada posisi sebenarnya. Jadi ada beberapa gigi yang mungkin terpendam tidak keluar pada lengkung sebenarnya, pada posisi normalnya, yang mungkin aja gigi depan, gigi susu maksudnya, atau gigi seri, bisa gigi geraham, bisa juga gigi taring. Dan ini waktunya juga bermacam-macam dan keluhannya juga bermacam-macam. Yang paling banyak kami tangani terakhir ini di rumah sakit kita ini, terutama gigi terpendam yang berhubungan dengan keluhan pada gigi geraham terakhir. Juga ada beberapa pada gigi yang lain yang berhubungan dengan pembengkakan yang akhirnya kami diagnosa sebagai suatu tumor. Oh, saya mau nanya nih dok ya. Ya, silakan. Kira-kira nih kalau gigi terpendam itu biasanya dia dengan keluhan kah? Atau dia rata-rata tidak dengan keluhan dan tiba-tiba sudah menjadi sesuatu yang danger gitu ya dokter ya? Ya, terima kasih. Jadi memang penanganan gigi terpendam ini lebih berhubungan dengan keluhan biasanya. Karena di dalam beberapa textbook juga disebutkan penganalogan keluhan gigi terpendam ini sama dengan kalau anjing tidur jangan diganggu. Artinya gigi impaksi dia atau gigi terpendam, tapi kalau nggak ada keluhan silakan aja, dibiarin aja sampai nanti ada keluhan. Tapi ada juga beberapa kasus datangnya itu biasa berhubungan dengan keinginan untuk bekerja atau keinginan mendaftar di tempat pekerjaan yang lain yang memang dipersyaratkan harus sudah diambil kalau memang gigi posisinya terpendam. Jadi itu memang biasa terutama yang kami tangani berhubungan dengan keluhan pasien. Rata-rata kunjungan ke kita itu setelah mereka punya keluhan ya dokter ya? Ya. Nah, kira-kira dok, mereka datang nih dengan keluhan misalnya bengkak ya dokter ya, atau sakit yang luar biasa gitu ya dokter ya. Nah, ketika dia datang mengunjungi nih ke poli spesialis ya dokter, kita memiliki poli gigi spesialis. Ya, ketika mereka datang dengan keluhan itu, kira-kira apa tindakan awal yang dilakukan oleh SPBM? Oke. Jadi kebetulan saya salah seorang tenaga dokter gigi di klinik gigi spesialis Rumah Sakit Pringadi. Saya lebih berhubungan dengan kasus-kasus bedah mulut. Khusus untuk gigi terpendam ini, biasanya keluhan pasien itu adalah sakit, tapi hampir tidak tahu sakitnya di mana. Atau juga ada juga yang
berhubungan dengan gigi yang bisa nunjukin ya, pasiennya itu bisa nunjukin keluhannya dengan gigi bungsu, ngomong pasiennya biasa gitu. Jadi bisa sakit, bisa bengkak. Lalu kita sebagai dokter spesialis bedah mulut biasa menyarankan untuk dilakukan ronsen foto dulu. Biasa namanya ronsen foto panoramik, itu yang nantinya di dalam foto itu menampilkan gambaran seluruh gigi dan rahang. Oh maaf dokter, saya potong. Panoramik punya ya dokter Pringadi? Ya, Oh, punya udah Punya. udah beberapa tahun kita udah punya. Keren, Ya. berarti langsung penunjang diagnostiknya langsung ada ya dokter ya? Benar ya. Bahkan ada beberapa rumah sakit atau beberapa dokter-dokter sejawat kami yang untuk meminta foto di rumah sakit kita ini. Wow, keren dong. Ya. Oke, langsung next dokter. Oke, jadi setelah kita lakukan ronsen foto, kita akan bisa melihat posisi gigi yang dikeluhkan pasien. Setelah kita tentukan bahwa memang gigi terakhir yang terpendam tadi yang menjadi penyebab, lalu kita rencanakan untuk operasi. Nah, lalu ke pasiennya kita sarankan untuk dilakukan operasi kecil, minor surgery atau nama lainnya odontektomi. Nah, odontektomi ini juga bisa ada penggolongan-penggolongannya berdasarkan klasifikasi. Maksudnya itu berhubungan dengan kesulitan pengambilannya yang berhubungan dengan posisi gigi terpendam tadi. Nah, jadi kalau misalnya gigi terpendamnya posisinya sangat jauh, berdekatan dengan organ vital lain, misalnya dekat dengan saraf atau pembuluh darah, nah itu lebih kita sarankan pengambilan operasinya dengan bius total. Nah, itu juga biasa kita lakukan di rumah sakit kita ini. Lalu juga kalau yang rutin yang paling banyak sekarang ini dengan bius lokal, kalau memang indikasi untuk dilakukan dengan bius lokal. Misalnya letaknya tidak terlalu jauh, lalu pasien kita kooperatif, tidak ada penyakit-penyakit sistemik lain, misalnya kelainan jantung, kelainan darah lainnya, misalnya penyakit gula, penyakit hipertensi. Bisa kita lakukan di klinik kita. Dan setiap hari kita menerima pasien hampir berapa puluh itu ya, bisa puluh. Tapi yang bisa kita lakukan belum bisa semua. Jadi mungkin kalau misal sedikit-sedikit lah antrinya. Gitu. Waiting list gitu. Sedikit. Waiting list sedikit ya, supaya rapi. Karena memang kalaupun kita melakukan sebanyak mungkin nanti malah membuat tindakannya agak kurang baik, kan kita nggak mau itu. Kita tetap yang perfect lah hasilnya. Itu mungkin. Dok, saya mau tanya nih ya dok. Kira-kira itu di umur berapa yang banyak yang datang kunjungan ke kita, misalnya itu dia usia dewasa, dan apakah ada terjadi pada anak-anak dokter? Iya, jadi gigi terpendam ini saya sebutkan di awal tadi, dia mencakup semua gigi, regio gigi, bisa gigi depan, gigi taring, gigi belakang, juga gigi geraham. Nah, yang terakhir kami tangani di Poli memang, dan di beberapa literatur juga disebutkan memang berhubungan dengan gigi geraham terakhir. Gigi geraham terakhir ini kalau masa pertumbuhannya kan sekitar 17 sampai 20 tahun. Di atas remaja ya dokter? Ya, di atas remaja. Gigi terakhir, dia tumbuhnya gigi paling terakhir dari semua gigi, maka disebutkan gigi bungsu. Dan biasanya berhubungan setelah itu, setelah masa pertumbuhannya dia nggak bisa keluar, lalu terjadi peradangan, lalu berulang-ulang, bisa jadi bengkak, bisa jadi sakit. Itu yang biasa dikeluhkan. Jadi kasusnya memang terutama paling banyak pada gigi geraham terakhir. Tapi bukan berarti juga pada anak-anak nggak terjadi. Ada beberapa kasus, biasanya letaknya memang di dalam tulangnya, di dalam rahang. Nah, itu juga kita sarankan kalau memang sudah ada keluhan, biasa kita ambil juga, biasa itu. Iya, saya mau pernah dengar, nggak tahu ini benar atau enggak ya dokter. Kira-kira katanya kalau itu dibiarkan bisa jadi massa ya dokter ya? Ya. Seperti kesannya jadi tumor gitu ya dokter? Iya. Jadi ada beberapa kasus juga yang biasanya kami tangani, tapi yang sudah datang ke kita itu biasanya bukan karena gigi terpendam lagi. Biasa datang dengan pembengkakan, lalu kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa pembengkakannya sudah lebih dari beberapa bulan dan tidak sakit biasanya. Nah, setelah itu kita lakukan ronsen tadi dengan foto panoramik, kelihatan ternyata sudah ada mengalami kerusakan tulang dan gigi terpendamnya ada di dalam kerusakan tulang tadi. Nah, biasanya ini sudah mengarah ke kista dan bahkan suatu tumor jinak yang biasa disebut jadi dentigerous kista, baru berlanjut menjadi ameloblastoma. Nah, ini kalau udah stadium lanjut, penanganannya akan lebih banyak menimbulkan kecacatan pada pasiennya. Bisa kita ngambil tulangnya cuma misalnya 2 cm, bisa 5 cm, bahkan bisa separuh rahang. Kita ambil rahangnya karena sudah sangat lanjut, dibiarin terus gitu. Oke, ya kita udah banyak dengar cerita ya dari ahlinya nih ya. Jadi kalau sahabat Pringadi mengalami rasa sakit yang tadi disampaikan dengan dokter SPBM, kita nggak tahu nih sakitnya di mana ya. Jadi silakan kunjungi kita ya dokter ya. Silakan ya. Kunjungi kita di Poliklinik Dokter Gigi Spesialis
yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan, Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, makasih ya dokter ya. Ya, makasih, Di makasih. kesempatan yang super sibuk, kita jadwalnya aja udah setahun loh, baru ketemu nih sama SPBM kita. Thank you banget dokter, terima kasih ya. Sama-sama, makasih. Demikian ya informasi dan edukasi dari Dokter Tulus Pasaribu SPBM yang bertugas di Poliklinik Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Semoga bermanfaat.